Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mau cerita nih sedikit pengalaman waktu COVID. Dulu tepat tanggal 4 Juli aku ngerasain sakit pasca main futsal bareng teman-teman. Ngiranya memang cuman panas biasa, tapi rasanya beda. Sedikit ada linu di bagian tulang-tulang dan sendi-sendi. Mau bergerak susah, nafas juga ternganga, panas mulai menggerogoti seluruh tubuh. Awalnya saya hanya mengobati lewat obat-obat generik seperti paracetamol. Kemudian saya merasa satu hari itu harus istirahat secara penuh. Mungkin hanya sekedar kecapean. Saya cerita ke beberapa orang rumah, keluarga, ayah, ibu. Mereka menyarankan untuk melakukan tes swab atau antigen PCR seperti itu. Tapi saya ragu, saya takut awalnya ketika nanti saya positif seperti mas saya sebelumnya, apa yang harus saya lakukan nantinya, merepoti orang rumah dan lain-lain. Saya khawatir akan hal-hal tersebut. Mau gak mau ini harus saya jalankan protokol COVID demi kenyamanan orang lain juga, agar orang di sekitar kita juga tidak tertular ketika nanti kita menganggap ini adalah penyakit biasa. Besoknya saya pergi ke Naraya. Saya mencoba untuk memberanikan diri untuk tes antigen waktu itu. Antri berderet-deret, banyak sekali orang di sana juga ingin melakukan tes, karena jujur bulan Juli adalah bulan paling dominan waktu itu kenaikan COVID. Saya lakukan tes, saya tunggu sekitar 3 jam, kemudian 15 menit hasil tes saya keluar, dan benar, saya positif COVID-19. Awalnya saya dianjurkan untuk PCR, tapi karena biaya PCR juga cukup mahal, saya memberanikan diri. Mungkin saya hanya butuh rehat ketika pasca antigen. Penyakit COVID terkadang bisa dideteksi oleh antigen apabila sudah 5-6 hari masa terinfeksi. Mungkin saya sudah cukup parah dengan gejala-gejala yang ada. Saya putuskan untuk kembali ke rumah. Esoknya saya mulai kembali ke rumah, tapi saya juga takut nanti tertular ke orang tua, takut tertular ke kakak, ke putu, ke ponakan dan lain-lain. Tapi untungnya saya punya ruang privasi di rumah saya, di mana juga ada kamar terisolasi dan kamar mandi untuk sendiri. Syukurlah, saya nggak tahu ketika nanti di luar sana juga banyak yang melakukan isolasi mandiri, tapi tidak punya ruang yang cukup memadai. Alhasil mereka tinggal satu kamar mandi, dan interaksinya cukup dekat dengan keluarga sekitar. Mungkin itu juga menurut saya yang menyebabkan banyaknya COVID timbul. Terbatas ruang isolasi mandiri. Memang orang lain gak sadar akan hal ini. Penyakit ini awal tidak akan terdeteksi secara menyeluruh. Bahkan kita merasa ini hanyalah penyakit biasa ketika anak muda seperti saya terjangkit dengan gejala yang tidak cukup dominan. Ketika mengawali hari pertama, saya cenderung masih merasakan panas, meriang, kemudian linu masih ada di sekujur tubuh saya waktu itu. Saya juga terbatas informasi terkait masalah obat. Untungnya kakak saya sebelumnya pernah isolasi mandiri di tempat ini, dan juga punya pengalaman yang lebih dari sisi obat-obatan. Batuk yang saya alami waktu itu batuk kering dengan konsistensi yang mungkin tidak terlalu sering,
hanya sekedar selang beberapa waktu itu. Saya diberi beberapa resep obat batuk, di mana fungsinya ternyata obat itu untuk mencairkan di daerah alveolus, ya semacam obat batuk untuk pasien TBC. Alhamdulillah waktu itu batuk saya sudah mulai reda. Saya berpikir positif, bagaimana besok? Apakah saya bisa sembuh? Sedangkan COVID ini bisa saja menyerang secara tidak terduga, yakni hipoksemia, penyakit di mana saturasi oksigen itu akan mendadak turun di angka yang paling kecil. Dan saya terbatas akan hal itu. Mungkin rumah saya ada oksigen, tapi saya tidak punya alat yang namanya oximetri dan kawan-kawan. Alhasil, apa yang akan saya lakukan apabila nanti saturasi oksigen saya turun? Tapi saya terus berpikir positif, karena di COVID intinya adalah bagaimana teman-teman manajemen pikiran teman-teman untuk tetap bahasanya berpikir ke depan saya masih bisa hidup. Besoknya saya rutinitas untuk berjemur pagi pukul 9 dari 30 menit sampai 15 menit. Saya jalan ringan. Apabila saya merasa sesak, saya diam, kemudian saya kembali. Obat itu harus rutin. Waktu itu saya menggunakan antivirus, yakni oseltamivir, dan mencarinya sangat susah waktu itu. Setiap apotek tidak ada, apalagi saya yang tidak memiliki tes PCR, tidak bisa dibantu oleh pihak rumah sakit atau apotek ketika mengeluarkan obat oseltamivir. Bahkan bantuan dari pemerintah terkait obat tersebut harus melakukan tes PCR. Sedangkan bagaimana teman-teman kita yang di luar sana yang tidak punya biaya untuk tes PCR? Saya terkadang berpikir demikian. Tapi alhamdulillah beberapa orang bisa membantu saya untuk mengeluarkan obat tersebut. Kemudian saya juga ada beberapa antibiotik seperti azitromisin, kemudian beberapa dorongan vitamin dari obat seperti Astra gitu ya. Kemudian ada juga vitamin D dengan dosis 10.000 itu ya. Jadi alhamdulillahnya dari pengalaman mas saya turun ke saya itu membantu saya untuk lebih cepat sembuh. Makan juga tidak boleh telat. 3 kali sehari itu memang harus benar-benar dengan asupan yang cukup, gizi yang cukup. Agar apa? Agar imun kita kembali. Memang rasanya sungguh menderita ya. Kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, komunikasi juga susah. Hanya mengandalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pasif. Diam di tempat, lihat film, lihat drakor mungkin. Tapi mau tidak mau itu harus dijalani oleh teman-teman yang melakukan isolasi mandiri. Belum lagi juga efek dari penyakit itu cukup parah ketika ada di malam hari. Posisi tidur yang salah menyebabkan saya selalu sesak nafas di malam hari. Batuk kering terkadang masih sering keluar. Tapi alhamdulillah di hari keempat saya sudah tidak demam. Kemudian saya mencoba untuk positive thinking. Saya terus berolahraga, saya berjemur, saya minum obat dengan teratur, saya makan dan seterusnya. Saya berpikir positif, banyak teman yang support, banyak teman yang nelpon, banyak sekali orang-orang yang peduli terhadap diri saya. Otomatis saya bisa bangkit dari keterpurukan. 1 minggu saya jalani, sudah tidak ada gejala sedikit pun di diri saya. Kemudian saya menjalani 10 hari waktu itu, saya sudah benar-benar merasakan nyaman 100%. Kemudian di 12 harinya saya diberi
alat tes. Waktu itu saya tes pribadi antigen di kamar karena memang saya tidak berani keluar. Alhamdulillahnya waktu itu saya dinyatakan negatif COVID-19 meskipun masih melalui tahap tes antigen. Ya, memang itu menjalani sebuah prosedural yang cukup panjang dari sisi COVID ya. 12 hari dan tanpa gejala, otomatis saya dapat berinteraksi dengan orang luar. Itu adalah sedikit pengalaman dari saya. Teman-teman bisa ambil hikmahnya seperti apa. Intinya kesehatan pikiran, makan yang cukup, minum yang teratur, kemudian obat jangan lupa, dan juga istirahat yang cukup. Saran dari saya, tetap semangat dan terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.